Oke, saya harus menjawabnya dengan substansial mungkin dan tidak boleh detail berkepanjangan karena soal waktu. Dengan saya memohon permakluman Anda bahwa saya itu bukan orang yang sebenarnya tepat untuk ditanyai seperti itu, karena aku kira sekolah, aku banyak tidak mengerti yang Anda mengerti. Jadi aku ingin jawab karena sopan santun dan akhlak saja. Ning ojo pedoman kepada aku bener po salah, wis pokoknya gue kudu mandiri dhewe gitu ya. Oke, yang pertama, cara nih gondelan Kanjeng Nabi ini sebenarnya bukan peristiwa syar'i, ini bukan peristiwa akidah, bukan peristiwa akhlak, ini peristiwa cinta. Ini peristiwa kolusi antar yang bercinta. Meskipun di dalam cinta itu ada persyaratan syar'i, ada persyaratan akidah, ada persyaratan akhlak dan lain sebagainya. Jadi ini urusannya kan Allah bermurah hati untuk memberi kemungkinan bagi umat Islam mendapat ampunannya atau berkahnya asalkan yang memintakan adalah Muhammad, kan gitu Mas. Nah, apakah itu hubungannya nanti terkait secara prinsipil dengan akidah dan akhlak kita atau tidak? Menurut saya jangan tergantung kepada persyaratnya, tergantung kepada kita sendiri. Kalau saya mau minta syafaat Rasulullah, ya masuk aku ngelakoni elek kan gitu. Jadi saya yang akan menertibkan syar'i saya sendiri, menertibkan akhlak dan akidah saya sendiri gitu. Tapi peristiwanya juga peristiwa kemurahan hati, kedermawanan dan cinta, dan semua karena cinta. Nah, sebenarnya gondelan kelambi Kanjeng Nabi itu kan simbolik ya, dia amsal, kita tidak harus ketemu beliau secara langsung, karena untuk ketemu beliau kan tergantung perkenan beliau dan kelulusan rohaniah kita di hadapan Allah. Jadi ono wong sing jane ming glundang-glundung ditemoni Kanjeng Nabi yo ono wis sembahyang nganti menir-menir ora ditemoni yo ono. Jadi saya kira itu semua adalah ujian untuk ridho. Jadi nomor satu, Anda harus meletakkan diri Anda di dalam rodiyatan mardiyah. Jangan meminta-minta ridho Allah sebelum engkau sendiri ridho kepadanya. Makanya yang dipanggil Allah kan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki rodiyatan baru mardiyah kan gitu. Jadi gondelan itu ya kita tempuh terus. Tercapai atau tidak itu bukan urusannya adalah kita tempuh terus menerus gitu loh Mas. Terus pokoknya ya enaknya urip mergo menempuh itu. Makanya sampean mau masuk surga itu kadang-kadang saya juga heran. Kowe ning kono ki ana perjuangan loh. Arep ngopo kowe? Sembarang kelakon. Orang nganggo berjuang, orang nganggo merintis, orang nganggo wis pokoknya sembarang kelakon gegek kowe ra iso lho urip ning kono, mending ning donya. Nek arep badi kowe usaha keras ngono ki. Nek ning swarga iki ora ana perjuangan. Malah kesel kowe tilang-tilang sembarang kelakon, kowe ditodari ono langsung. Kowe malah cuklek gegermu bendina kowe malah. Gitu, ini belok sedikit. Jadi menurut saya Mas itu peristiwa cinta, dan namanya juga peristiwa cinta. Jangan minta regulasi syariah, jangan minta regulasi akidah, dan jangan minta itu urusan cinta. Wong saiki nek aku ngomong upama Gusti Allah ki mengampuni semua manusia termasuk yang paling berdosa ki entuk ora? Punya kemungkinan enggak Allah seperti itu? Boleh terserah Allah taruh mengampuni orang ngampuni. Nah kalau saya itu ridho saja kepada kemungkinan itu. Gitu loh. Makanya saya tidak pernah meminta secara regulatif kepada Allah. Saya itu hanya pasrah, monggo pokoknya kula didhawuhi ajeng pripun kula lampahi ngono aku. Jadi orang tahu ngalani ya kemana nenek Jawa gitu ya Mas ya. Itu yang pertama. Perkara kita nanti akan melampiaskan kekangenan kita akan kita laksanakan setelah acara ini. Bagaimana cara mendapat rasa cinta dari kepada Rasulullah dan Allah? Ya ini tergantung jam terbang penghayatanmu dan kecerdasanmu untuk bersyukur. Nek kue membiasakan rasa syukur, kamu akan menemukan betapa Rasulullah itu sangat tinggi derajatnya untuk kita syukuri. Sebelum kau menemukan betapa tinggi dan mendalamnya hidupnya Rasulullah, hakikatnya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, kelembutannya Rasulullah untuk engkau syukuri, maka cinta juga tidak dialektis untuk tumbuh di situ. Jadi nek rasaku ya saran saya yang praktis, coba cari buku-buku sirah Rasul. Jangan hanya hadis, jangan hanya sunnah. Sirah itu perilaku kemanusiaan sehari-harinya Rasulullah. Mudah-mudahan Anda akan takjub, mudah-mudahan akan tergetar hati Anda melihat memang tidak ada manusia kayak beliau itu gitu loh. Itu di segala hal. Tapi aku rasa pamer nang kowe, tergantung kowe. Tapi kalau Allah menganugerahkan cinta ki orang sebab ya ora apa-apa ngono cah cilik ning Amerika iki dadi terkenal banget mergo gurune ngongkon dhek mengecam Muhammad yang dia tulis, kemudian dia menuliskan, pokoknya dia disuruh menulis hal-hal yang sifatnya Islam dan terorisme dan seterusnya. Cah cilik iki menulis, ini guru saya yang dia tulis, ini guru saya tidak pernah merasakan cinta yang aku rasakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kuwi rasa direkayasa, rasa dididik. Jadi aku iso ndongake kowe muga-muga tumbuh cintamu kepada Rasulullah. Karena saya kira tidak akan ada yang bisa Anda temukan untuk lebih mendalam cintamu kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dongake tok ya. Yang ketiga, ilmu apa ini maksudnya Mas? Ilmu apa? Oh, ilmu apa untuk mencintai? Ya kamu memperdalam rasa syukur. Kamu mengenali Rasulullah. Ya bu takon-takon bu, moco-moco bu piye gitu. Ya terutama sirah Rasul, kisah-kisah Rasulullah sing absurd aneh, dahsyat lah Kanjeng Nabi. Top lah. Tadi ngobrol banyak soal Rasulullah. Rasulullah ora tau nyalah-nyalahke, ora tau ngeklaim ngafir-ngafirke. Sak maling-malinge wong ki ora dionek-onekke ora di. Wong saiki lak seneng nek ana wong kafir. Dirayakan, kafir kowe ya dirayakan. Ono sesat kowe ono wong sesasare malah dirayakan, malah diresmikan. Sesat kuwi dituduhi talan malah diresmikan, malah pelantikan kesesatan. Wong Indonesia ini kadang-kadang aneh, anak yatim itu kita santuni supaya dia tidak yatim, malah kita tegaskan keyatimannya, panti asuhan anak yatim, sehingga dia masuk keluar tempat itu, dia terus tambah, wah aku yatim, padahal tujuan mengambil anak yatim adalah supaya dia tidak yatim, tapi malah kita yatim-yatimkan, gitu. Jadi Wong Indonesia itu strategi budayanya terbalik-balik, gitu. Terus, Ahlussunnah wal Jamaah dengan manunggaling kawulan Gusti. Gini deh, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu wacananya atau marjaknya adalah marjak syar'i yang baku dari Islam, tapi kalau manunggaling kawulan Gusti itu kan ijtihad, kuwi wong golek.
golek dhewe. Jadi dia bukan ajaran. Kalau ajaran itu dari Allah kepada utusannya kepada manusia. Kalau manunggaling kawula Gusti tidak dari Allah, tapi wong golek Allah apik, golek Allah aja dielek-elek. Apik ya, apik. Nah, kalau dia ngomong mengenai sembahyang cukup batin tok, itu berarti dia ngomong syariat. Nek sembahyang ki sing nentokke kowe apa sing Gusti Allah ya? Carane ngabdi nang Gusti Allah iki duduk ngene lho. Ono karyawan kok gawe job deskripsi dhewe. Ayo diragani no sing gawe. Kalau kowe nyambut gawe ning sukun ya melu job melu susunan jobnya beliau aja kowe ngarang dhewe ya iki piye to ana manungsa kok ngarang dhewe carane ndolek ben iso ibadah golek dina praying sore-sore karo bengi ngono gitu. Lho, itu berarti salah satu syarat agama adalah ada ibadah makhluk. Ibadah makhluk adalah yang Allah langsung nyuruh kamu sak waktune sak bentuke sak unine. Ya, itu namanya ibadah makhluk. Kalau tidak ada ibadah makhluknya berarti dudu agama. Sebab kuwi dudu saka Gusti Allah. Kuwi golek dhewe. Ora berarti elek, apik kuwi golek Gusti Allah. Ning aja disebut agama mergo kuwi ki mung kowe golek. Padha karo Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal kuwi kowe ngarani dhewe, Betara Guru apa kuwi ngarani dhewe. Dudu Allah sing ngandani kowe. Itu bedanya agama dengan kebatinan gitu. Aku ora ngelelek kebatinan apik wong golek Gusti Allah kok. Ning aja jini lho. Ormas sama parpol beda. Jadi kudu iso bedake. Gula ki mesti legi, nek sing legi ora kudu gula, liyane ya iso legi kan. Jadi ada bedanya, nek gula ki pancen ditakdir legi, ning nek legi ku iso ning ndi iso sapa wae. Jadi beda antara legi karo gula gitu ya Mas ya. Tak singkat ini. Jadi manunggaling kawula bukan ajaran dan pemaknaannya sangat banyak. Saya sendiri punya pemaknaan sangat banyak. Bahkan saya tidak ya manunggaling kawula Gusti nek cara akidah ya kuwi tauhid apa bedane. Tauhid itu nyawijining manunggaling kawula lan Gusti itu tauhid namanya kalau bahasa Islamnya gitu. Tapi saya sering menerjemahkan untuk keperluan kepemimpinan. Jadi nek kowe wis dadi bupati, nek kowe wis dadi camat, kowe dadi lurah, kowe dadi presiden, kowe dadi ratu, kowe dadi apa wae, kudu manunggal antarane Gusti karo kawula ning jero atimu. Jadi di dalam hatinya Pak Camat itu ada kesatuan antara Allah dengan rakyatnya sekecamatan. Sehingga dia syaratnya akibatnya adalah dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhan yang akan marah, rakyat menyatu dengan Tuhannya, manunggal. Demikian juga dia tidak akan berkhianat kepada Allah karena rakyat yang akan rugi atau menanggung kerugiannya. Itu namanya manunggaling kawulan Gusti. Jadi saya lebih menerjemahkannya ke wilayah kepemimpinan politik dan birokrasi. Meskipun saya juga bisa mendalaminya secara teologi atau secara teosofi atau secara kebatinan kayak apapun. Insya Allah gampang lah kalau gue. Terus nek aswaja kurang ngerti deh, semoga ditelek dhewe ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada gampang tuh kan di browsing dari golek bukunya gampang lah. Aku dhewe kan ya ora cetha aku iki. Aku iki Ahlus Sunnah wal Jamaah apa ora pokoke aku iki melu Kanjeng Nabi mung kuwi tok. Lah bahwa jenenge ngono kuwi kluruk ya wis ben aku dhewe ora krasa kluruk. Bahwa ngono kuwi aku kanggone wong NU aku wong NU. Di kalangan Muhammadiyah aku ya di aku Muhammadiyah. Bahkan banyak orang Syiah yang menganggap saya orang Syiah. Aku ya ora masalah. Kok anggap pitik monggo, kok anggap ayam alas monggo, kok anggap oh sakarepmu sing penting aku kluruk kan gitu. Jadi aku berpihak pada kluruknya ora pada jenenge gitu. Jelas ya Mas ya? Apakah Allah punya sifat bercanda dengan hambanya? Bercanda maksudmu sing piye? Ini harus kita sepakati dulu yang disebut bercanda. Ya, pagi sangat dia berangkat kerja terus. Dia kalau telat ke kantor ada kejadiannya. Lah, jadi kamu mengalami kejadian yang menggembirakan, yang lucu, yang berasal dari takdir Allah. Lah iya yang ngono kuwi lah. Kowe iki dadi Indonesia mergo londo jajah kowe, nek londoran jajah kowe dadi Indonesia. Kan ngono kuwi to. Jadi urip kuwi unda-undi sawang sinawang sebab akibat. Kamu tidak bisa berhenti pada salah satu momentum. Kamu harus melihat rangkaian mata rantai dari seluruh kejadian-kejadian. Jadi kalau itu dianggap bercanda, Allah Maha bercanda. Gusti Allah gawe cawe itu ayu, mulus, bahenol, ning kene ra entuk nyawa. Lah guyon to kuwi. Tur kene dikai nafsu, dikai gairah, ning ra entuk jemok. Itu kan piye to? Ini karepe pripun kan itu kan. Berarti tergantung bercanda maksudnya apa. Kan gitu. Kita itu Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu, mangan ngombe sakarepmu ning aja berlebihan. Ya, kalau itu dianggap canda ya canda. Sembahyang ngadep kiblat. Engko tiba-tiba Allah mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kene iki wis nganti gawe garisan nganti nganggo kompas di dep-depke masjid tekan ben persis nang Ka'bah. Terus Gusti Allah berfirman, kebaikan bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Loh, cari ini kau ngadep Ka'bah. Nah, itu dianggap bercanda ya bercanda. Tapi kan itu ada substansi, ada materi. Kalau Ka'bah itu kan administrasi. Kan nek ora di administrasi kabeh ngadep Ka'bah tenan piye sembayange? Wis kowe sembayang kene masjid. Sembayange sak karepmu. Ngadep nang ndi? Iso ora sembayang? Bentusan dasmu kok jujur ini jirono. Maka dibutuhkan penataan administratif gitu loh. Tapi tidak berarti Tuhan ada di Ka'bah. Sebenarnya kamu menghadapkan wajahmu kemana saja, secara esensial ada Allah di sana. Makanya kemanapun kau menghadapkan wajahmu di sana ada aku, itu esensi. Ojo diterapkan secara materi. Ojo njur kuwi sak karep-karepmu sembayang ngadep nanti. Malah kuwi ning ngarepe wong imami kae malah kuwi ngadep nang imam aja. Itu jenenge wong gendeng kan gitu. Jadi tetap ada penataan. Jadi ada fisik, ada materi, ada rohani gitu deh ya. Jadi kalau itu dianggap bercanda, Tuhan Maha bercanda. Wong karo aku bercanda terus iki jane piye to aku iki karepe. Aku iki goreng ning ora entuk mangan gorenganku. Aku ngono urip ngene. Gitu mboten. Aku iki tandur, nyingkal, garu, dadak, sapi turuti terus menerus, dan saya lebih sregep dari semua petani yang lain ibaratnya. Ning aku entuk rata entuk panen. Sing maneni mesti wong liya. Lek guyon to? Guyon iki.
Gitu loh. Bercanda, kalau itu disebut bercanda itu bercanda, monggo terserah. Dan itu banyak sekali contohnya. Gitu ya, monggo. Dan bercanda tidak sama dengan salah. Gue sih ada tempatnya masing-masing. Mosok kowe karo bojomu ning kamar ora bercanda. Yo sing apik ya bercanda to guyon, pura-pura ora ngerti, pura-pura dek iki kok ana nyempluk loro iki wek sapa. Guyon to kowe ya ngerti jane, ning kan kowe pura-pura takon. Lah nek urip ora nganggo bercanda terus piye? Kan gitu. Kan gitu, Dek. Kecuali di tempat yang tidak tepat, ya jangan bercanda di tempat yang tidak tepat untuk bercanda. Oke, berikutnya. Apa wajib bayar pajak pada negara? Ini soal kebijaksanaan. Tidak hanya soal kebenaran, gitu ya. Nek pantese sing berhak mendapatkan bayaran pajak dari suatu pihak adalah pihak yang sudah membuktikan kesantunannya, betul enggak? Bapakmu wis nguripi kowe setengah mati, maka kowe wajib bayar pajak kebaktian kepada bapakmu. Nek bapakmu ora tahu ngurusi kowe, mabuk kowe di sekolah kira dijak sembayang, ning njaluk pajak terus kan tidak pada tempatnya. Jadi kalau sekarang ngomong pemerintah lho, sik ta pemerintah iki diurusi sik fasilitas umum dalane aja jeglong-jeglong terus. Nek aku bayar pajak mbok duwite iki dijamin ora dikorupsi karo Jayus. Kan gitu. Lagi fasilitasnya belum lengkap njaluk pajak kan itu kan. Tapi itu kan soal conditioning dari pemerintah dan negara. Kalau kepada Allah kita rukun Islam itu yang bayar pajak, aku bayar utang pada aku ngarani sembayangnya bayar utang dan tidak akan pernah lunas. Hutang kita itu kita bayarkan kepada Allah. Perkara saiki kowe tetap bayar pajak negara, mergo ada kondisi-kondisi yang kamu tidak bisa mengatasi dan daripada kamu ribut, ya sudah tak bayar wae. Ning aku niate sedekah ngono bayar apa? Kowe bayar pajak niate sedekah yang sampai ke Allah kan niatmu. Polisi ning dalan ngene-ngene aku kecegat karo Kiai Kanjeng umpamane. Kuwi mergo ana aku langsung bebas. Setelah itu menurut saya usah pikir tentang di ngono kae ya. Ning tetap pakai duit. Tetap saya akan ninggalin duit. Dan saya bilang ini tidak ada hubungannya sama polisi dan pengguna jalan. Ini hubungannya katresnanku nang keluargamu, kita nggo anakmu, nggo bojomu, nggo nama-nama tuku kerupuk. Itu urusannya itu, bukan karena nyogok dan seterusnya. Kan alak malu dunia. Jelas jadi ya. Jadi tetap bayar pajak ora masalah, karo mangkel-mangkel sithik ben ora mangkel niat sedekah. Malah apik to kuwi. Nggih nyun sewu Pak niki kula bayar ning nyun sewu nggih kula niki niate sedekah. Jeneng negara ra ndek asline. Aku biyen malah luwih keren. Aku ditagih pajak ngono kuwi, aku tau nesu ning kantor. Kuwi ngerti ra sing kudune bayar pajak iki negara nang aku. Aku bayar kuwi ora tau ngek fasilitas apa karo aku. Aku ngewangi negara bendino. Ke zaman Bung Karno, Pak Harto. Gus Dur aku ngewangi kowe entek-entekan. Kowe sing kudu bayar pajak nang aku tarik pajak. Wong aku ora duwe penggawean. Pajak aku duit lah duite mbahmu apa piye ngono aku. Itu aku tau ngono kuwi masake ora. Saiki tak kei ngono sedekah. Wis tuwa aku wis ora bantah-bantah banget gitu ya. Gitu ya. Oke. Kan tinggal dirubah niatnya. Wong saiki aku tuku barang larang banget dintol ya. Dintol. Ini dintol. Ditengkek ya. Kadang-kadang kalau waktunya tidak memungkinkan untuk mencari di tempat lain atau tidak ada waktu lagi kecuali saya ambil tak bayar. Jadi misalnya barangnya kudune regane 500.000, dhek ngregani 800.000. Kita bayar 800. Ning aku njaluk kita bayar 800 Mas, tapi aku njaluk tolong akonono nek regane 500. Maksudnya pripun? Nggih pokoke regane 500, ning kowe tak kei 800. Kanggo mula ora penting to. Sing penting lek entuk 800. Wis tak akonono regane 500, ning kowe entuk 800. Nah, dalam kasus saya 500 kuwi regane, 300 kuwi sedekah. Ngono wae aku. Nah, dhewe wis ora mikir ban sing penting entuk 800. Kan ngono, jenenge materialis kok. Gitu loh, Dik. Menggari kok rubah niatmu. Gitu loh. Kowe sedih mergo apa-apa, frustrasi mergo apa-apa kok rubah niate. Misalnya kowe direpoti mbok karo sapa kaya. Kowe nek wis suwe-suwe ra iso diatasi gari kok rubah konsepnya. Oh, pancen bocah iki karo Gusti Allah ditekake dienggo nguji aku. Alhamdulillah aku diuji terus, dadi aku selalu waspada, aku selalu jadi wong tangguh. Ngono wae. Ora iso diatasi kok. Indonesia ini bagi saya adalah bagian dari thariqat hidup saya. Menurut aku, di mana frustrasi tak obong gitu. Mending anggap iki thariqatku pancen. Pancen ngene iki angel diatasi. Hanya Allah yang bisa mengatasi gitu ya. Oke. Berikutnya. Bagaimana semua hal itu dijadikan ibadah? Sebenarnya rumusnya sederhana. Nyun sewu kan inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tidak ada kemungkinan lain kecuali ibadah. Nek kalimatnya inna khalaqnal jinna wal insa liya'budun itu sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Berarti masih ada kemungkinan lain untuk tidak beribadah. Ini tidak pakai kalimat MD pada MW. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi apa wae jam 6 isuk nganti jam 6 isuk kuwi ibadah kabeh. Nah, kalau ibadah kabeh kowe kudu persis Kanjeng Nabi. Terus ngopo kowe? Jadi arep mlaku ora wani biyen Kanjeng Nabi mlakune piye ya? Nek metu omah sikil dhisik. Nek nising ndodok apa lungguh. Nek nguyuh ngadeg pondok, bingung kowe. Makanya ibadah itu ada yang mahdhah, yang harus persis seperti yang disuruh Allah melalui Rasulullah, ada yang muamalah sing igomu dhewe sing penting niate apik dan tidak melanggar syariat. Jadi ada asal tidak melanggar, tidak ada masalah. Jadi kalau kita ngomong supaya bernilai ibadah bukan siji kok niati ibadah apa wae. Adus apa angele? Nek niati adus ibadah ngising apa angele? Ngising itu ibadah kenapa? Karena kita menjalankan sunnatullah, kita menjalankan Islam. Betul enggak? Itu salah satu rumusnya Allah untuk hidup dia, wong ngising barang. Dadi nek kowe nolak ngising, modar kowe. Meskipun rasa ngising karo nawaitu, rasa ngono kuwi. Ya pokoknya di dalam hati Anda niat ibadah. Memang itu ibadah. Karena Anda menjalankan metabolisme, menjalankan organisme, menjalankan ekosistem dari hidup fisik Anda. Kan itu. Jadi rumusnya sederhana. Apa wae niatono ibadah dan sing kok lakon iki ora ana sing dilarang Gusti Allah niku. Berarti dadi ibadah kabeh. Dadi turu wae ibadah. Usume ning kantor wong do korupsi kowe turu, kok niati kula niki turu mboten mergo ngantuk, mboten kula keset, ning mergo kula mboten nglakoni kaya kanca-kanca kula teng kantor. Muga-muga niki dadi ibadah ya entuk ta kowe. Gitu lho, Dik. Sembarang ibadah gampang. Allah murah hati ra karuan. Terus
Bagaimana cara mendidik anak? Aku nyun sewu soal pendidikan itu orang hebat-hebat kaya ngono. Aku jane ora iso mendidik anak. Dan anak itu milik Allah, jadi kita harus memohon kepada Allah untuk ikut mendidik. Untuk terutama nomor satu pendidik anak kita adalah Allah. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya fasilitator. Ya, jadi dia bukan milik kita. Jadi saya ketemu Sabrang itu kalau mau ditanya kenapa saya ketemu Sabrang belum tentu 3 bulan sekali. Ya, dia di Lampung, saya di Jogja. Selama dia TK sampai SMP itu saya tidak ketemu dia kecuali setengah tahun pisan paling belum sasi pisan. Yang saya transfer ke dia adalah kunci-kunci hidup. Jadi umul ilmi. Jadi ibu mbok ane ilmu, mbok ane urip, kuwi sing kok aku nang anakmu. Pokoknya sing sifatnya kunci-kunci, sing sifat prinsip-prinsip dasar, ya. Aja mendidik ranting, cabang, kembang, bunga, daun dan buah, didiklah akarnya. Jadi asal setiap kali yang kau didikkan itu bersifat akar. Kalau akar nanti kan cukul-cukul dewe, wah dewe, karena akarnya sudah benar. Gitu deh. Kalau saya bicara mengenai pendidikan tadi, tapi saya tidak pernah merasa berhasil mendidik Sabrang, dan Sabrang juga bukan orang hasil pendidikan saya. Dia ya betul banget karo aku ya tidak menguasai apa-apa pada dia jadi penyanyi aku ya ngerti, gitu loh. Dia bukan Ridho yang diantarkan oleh bapaknya untuk bikin album. Ya. Jadi ketika Sabrang bikin Leto saya tidak tahu, Mbak Via juga tidak tahu. Kita menjadi konsumennya Sabrang. Kita bukan orang yang mengantarkan Sabrang. Dan kami berpendapat sebaiknya jangan saya antarkan. Sabrang anak kita bukan bayang-bayang kita. Jangan dibebani anak kita oleh eksistensi kita. Itulah sebabnya Rasulullah menurut saya tidak dikasih anak laki-laki. Bayang no dadi anak Nabi Muhammad angele. Begitu bapak Muraono kowe dikongkon dadi Muhammad nang dindi dijundoni wong bendino. Raimu ra kowe bapakmu kowe. Asu kowe bule ngono kowe. Ya ta? Angel sih. Makanya jangan membebani anak Anda. Jangan biarkan anak itu lahir bertumbuh sesuai dengan Allah yang Allah mau, maka mohon kepada Allah. Yang penting kita prinsip akidah, prinsip akhlak itu kita tanamkan. Cukup 2 itu. Nomor 3 baru prinsip ijtihad dan kreativitas. Gitu. Kalau bentuknya ya baru disiplin, pendidikan. Ada yang tidak bisa ditawar. Malas itu dosa. Nah aku menunggu. Rentuk, keset rentuk. Dosa gede. Jadi ora. Yang pokoknya tak tanamkan keset itu dosa gede karena kamu memubadirkan waktunya Allah yang dikasih oleh Allah. Jadi tidak boleh. Ya. Oke. Terus ingar sosong tulodo. Mas tadi siapa? Anda ya? Oh, yang tadi di belakang ya. Jadi nek rasaku kok ojo kowe yang tergantung karo kahanan kiwa tengenmu. Nek kowe ndelok pejabat, ndelok negara, ndelok masyarakat, ndelok ulama aku ngelu dhewe kowe. Wis kowe lakonono apa sing kok yakini, apa sing kok ngerteni. Nek kowe saka Ki Hajar Dewantara ya saiki pokoke nek iso iki kowe ing sosong tulodo, kowe nggae contoh sing apik nang sapa-sapa, bab apa wae, gitu ya. Ya ora usah diniat-niati untuk memberi contoh ya ora, untuk menjadi teladan ya ora, pokoke kowe nglakoni apik, nglakoni bener, nglakoni mulya, nglakoni bijaksana, gitu ya. Terus kowe gelem maju rajar ing Madya Mangunkarsa, terus kowe kudu lila tuturi handayani karena saya ini tanpa ingar sosong tulodo, tanpa Madya Mangunkarsa aku langsung tuturi handayani. Aku ning mburi. Aku lak ning mburi to, Mas. Saya kan cuma di belakang, saya kan nyurung Indonesia tak surung suka mburi, tak ngon suka mburi, dan aku boleh alasan supaya tidak merasa minder kalau di belakang. Pancen mulane nabi-nabi kabeh lek konangan wedhus. Kabeh nabi ki ngon wedhus untuk memahami bahwa sing mulya ki sing ning mburi. Ora ana kok wedhus dingon sing angon mlaku dhisik wedhuse melu. Selalu wedhuse ning ngarep, sing angon ning mburi kan gitu. Angon bebek yang ngono, sing angon ning mburi bebek sing dhisik. Jadi aku saiki merasa wah iso apa-apa bebek-bebek sak Indonesia iki do mlaku kono aku tak ning mburi wae. Ngono wae untuk menghibur diri sendiri. Gitu ya. Oke. Jadi lakukan saja, Anda tidak usah tergantung sangat banyak orang. Untuk berbuat baik kenapa nunggu orang lain baik dulu baru Anda berbuat baik? Do it yourself. Pokoknya Anda lakukan aja yang Anda yakini. Termasuk di kafir ke wong. Kalau Anda punya keyakinan bahwa Anda tidak kafir ya sudah, Anda usah peduli sama orang bilang Anda kafir. Ben baik. Nek arep geguyon malah apik. Para nono sing kafir kowe ngarani aku kafir ya? Yo, ngaku. Ya kenapa? Percaya nantang. Bodoh kamu. Kok baru tahu sekarang? Sudah lama saya kafir. Kowe lagi ngerti, kowe telat kowe ilmumu. Aku suwe kafir. Saya pernah soalnya jawab seperti itu di hadapan sejumlah habaib di Jakarta. Saya memang dajjal, saya memang kafir. Terus dia bilang, Cak Nun enggak boleh ngomong kita kafir. Loh, daripada saya ngomong muslim, lebih baik saya ngomong kafir, saya bilang. Daripada aku ngaku apik kan lu apik ngaku elek. Perkara aku apik kok elek sing nentake sapa? Allah lah kok repot. Nek cangkemmu monggo gak karepmu ngono. Kan gitu Mas ya. Jadi kalau Anda punya keyakinan Anda tidak goyah dengan semua itu. Tahlilan bid'ah ya ora apa-apa leken bid'ah. Nek aku tahlilan ngono wae to. Gitu loh. Itu aja selawatan bid'ah ya sakarepmu leken bid'ah aku tak selawatan. Kan ngono wae. Kenapa keder dengan semua itu gitu. Meng pancen ngriseni ya, ngriseni. Nah, Anda harus kuat mental dan harus tahan hati supaya tidak terlalu merasa terganggu. Biasanya nek ben ora keganggu malah kok gugudo sisan. Gitu. Kowe marani ustaz sing ngomong nek selawatan ki bid'ah nyen Pak. Selawatan dosa misalnya. Nyen sewu nggih saya sudah dengar panjenengan mengatakan bahwa selawatan itu dosa bid'ah. Rasulullah sendiri tidak pernah selawatan sunnah. Saya bisa memahami itu dan saya mohon izin dengan sangat saya tetap selawatan ya Pak ya. Sholatullah. Malah kok mangap-ngapi tangkemu dengar beda. Yang ngapunten nggih ampun lara ati lho. Sholatullah. Hati mana gue sedih tak bagi gudo sekalian dari salah satu pilihannya seperti itu kok bombong. Kan ada macam-macam. Ada beberapa sikap Allah, satu hidayah ya. Bersikap serius dengan hidayah. Nomor 2 memperingatkan. Nomor 3 bombong. Nomor 4 meninggalkan. Aku milih 4. Kok terima serius ya kowe kudu kuat hatimu, nek ora ya kok bombong wae. Nek ora bombong kowe ya ora tega ya tinggalan wae. Tarkun kamu fatruku ditinggal wae rasa diurusi gitu. Oke, terus nyun sewu iki Mas. Bagaimana kita bersikap sebagai orang yang punya agama, maksudnya gimana? Oh, yang Anda ya? Kepada siapa? Ya?
Identitas. Oh, harus menunjukkan ke orang lain bahwa Anda bagaimana kita bersikap. Lah ya, Islam itu terapkan menjadi kebaikan-kebaikan yang mengamankan dan menyelamatkan dengan atau tanpa label Islam. Kalau saran saya tidak usah label gitu loh. Jadi yang penting kita jadi wong apik rasa umur aku apik mergo Islam iki rasa ngono kuwi gitu loh. Jadi berbuat baik saja. Jadi ibarat pawon karo warung gitu. Islam iki nggone ning pawon. Nah, wajanmu merek NO gitu. Carane goreng merek tahlil gitu ya. Kompore Ahlus Sunnah wal Jamaah sakarepmu. Ning sing penting warunge iki panganane piye kan begitu. Dan di warung kan Anda tidak perlu ada tulisan bahwa ini kompore merek Muhammadiyah, Sudile NU lah ora. Sing penting panganannya. Jadi outputnya yang penting Mas. Tidak harus dibuktikan. Terus kepada yang Mas tadi, apakah iman harus dibuktikan? Dibuktikan maksudnya ke Harus ada bukti yang ya. kan kita nggak pernah lihat sejarah langsung nih. Jadinya apakah kita harus ikut gitu aja gitu loh. Maksudnya kan saya mendengar banyak hal itu saya ini orangnya logis. Jadinya kalau nggak melihat langsung itu nggak ya melihat maksudnya dengan kan melihat itu macam-macam, ada dengan mata, dengan telinga, dengan perasaan, dengan pikiran, dengan hati, dengan roh. Dengan itu semua tapi itu masuk akal di akal saya gitu maksudnya. Ya, terus yang ditanyakan? Yang saya pendapatan aja tentang yang saya omongkan tadi loh. Itu kan nggak otentik, nggak presisi kan. Enggak lah ya ono wong kaya biyen zaman biyen ki rabi lak digoleki ibu bapake. Apa itu tresno? Ya ono wong sing tresno njur rabi, ono rabi njur tresno ya ono, uripe ora mesti lah. Kowe rasa ora otentik tenan. Berarti engko kowe duwe anak rasa diajari agama ben golek dhewe ngono ta kowe karepmu. Ora ngono kuwi. Zaman biyen iki rabi lak dijodokke to. Luwih awet sing dijodokke apa sing golek jodoh dhewe? Lah iya kowe rasa sok modern kowe, maksud ini pilihanku alah dapurmu. Alah ora. Oh, orang-orang tua tilak itu bahkan tidak tahu suaminya yang mana, tidak tahu istrinya yang mana. Intinya tidak pada cinta kepada manusia. Orang nikah itu cinta kepada Allah. Kalau engkau mendasarnya dengan cinta kepada Allah, apa wae dadi? Gitu loh. Jadi ojo njur kowe nganggo regulasi materialistik bahwa kalau saya sudah membuktikan Islam benar baru saya masuk Islam. Sekarang kan saya Islam kan orang tua saya Islam. Ki modern ngono ki nek arep lakon ya ora masalah. Aku ya ora masalah. Kowe kafir aku ya ora masalah. Sak dunya kabeh kafir aku ora masalah. Aku tak Islam dhewe ngono lho. Ora masalah aku ora maksa kowe. Allah mengatakan faman sya'afal yu'min faman sya'afal yakfur. Sing arep iman sing arep kafir ora masalah. Gitu loh. Ning aku ngelekke rasa nganggo ngono kuwi. Kowe wong modern sok ngono kuwi. Kowe engko enggak boleh pakai pembantu rumah tangga diskriminasi. Wah, terus engko pembantu rumah tangga harus dihormati persis seperti keluarga kita sendiri. Wah, akhirnya ranyak wis. Wah, akhirnya serak karuan aku duwe kanca-kanca macam-macam ngono kuwi. Sing sok demokratis, intelektual, modern ngono kuwi. Ora urip ora ngono kuwi. Wis kowe alhamdulillah karo bapakku ibuku aku diseret dadi wong Islam. Saiki tak dolane apike ning ndi tak nikmatane ngono wae. Gitu loh. Wis dimati aja njur kowe metu Islam sik mlebu meneng maksudmu. Lah wong kowe wis pintere kaya ngono wis kari kok nikmati. Wong Anda tidak perlu Allah enggak butuh kowe Islam loh. Aku ya ora butuh kowe Islam. Wong metu saka Islam aku ya ora pathekan aku. Malah ora oke malah. Iku kan malah kangelan aku. Heeh. Enggak saingan aku enggak bersaing sama siapapun karena saya enggak punya paket untuk mempersaingkan diri saya dengan apapun. Ya, enggak, saya enggak punya masalah. Ya, saingan dengan diri saya. Lapa aku saingan karo awakku. Enggak Mas, saya enggak punya masalah itu semua. Saya cuma menjawab dia bahwa menurut aku pengalamanku ngono kuwi ora perlu ngono lho. Dadi ora usah pancen oke wong ngomong Allah orang Indonesia itu kan masuk Islam karena bapak ibunya Islam. Maka dia bukan dia otentik. Jadi karepmu piye? Metu sik. Oke. Enggak kan gini, maksudnya saya itu sering dengar ucapan yang enggak sesuai. Beliau saya pernah dengar guru saya ngomong terus membuktikan pada orang lain itu. Lah ngopo kowe buktikan nang sapa-sapa iki? Ngopo kowe kok peduli karo kowe? Aku iki ya kadang-kadang gelo aku iki konangan Islam malahan. Dadi nek ana wong ngarani aku ora Islam malah seneng. Modern kowe ya, modern ngono aku malah. Ngopo ndak buktekake nang wong? Ora sah. Nek aku lho, ora sah. Kowe ora percaya aku Islam aku ya ora masalah, aku ya ora ditutuki aku Islam ora. Aku pengen dadi wong apik nglindungi kowe, nyayangi kowe cukup. Kowe jenenge Islam ora Islam sakarepmu. Aku ora pengen buktikan aku wong Islam. Mulane aku ora setuju karo Zakir naik barang kowe. Islam ngene kae salah kae. Sing bener Islam ngene. Wis ta kowe iki bener ganteng rasa ganteng-ganteng kayak awakmu. Nek kowe ampuh rasa ngampuh-ngampuh kayak awakmu. Islam tuh harus lembut, harus tidak menusuk-nusuk orang, tidak menjatuh-jatuhkan orang yang salah, gitu loh. Makanya saya tidak begitu setuju dengan dakwah yang model kayak begitu. Seperti Ahmad Didat dulu. Saya ora. Loh, nek aku ngomong atine wong, gitu loh. Bahkan salah urung karo tak dudu nek salah kok. Ora kuat kok, gitu loh, Dek. Jadi menurut saya Anda tidak perlu membuktikan pada siapa. Diarani orang Islam malah apik. Andai kan tidak ada Jumatan, aku lulus mesti ora konangan dadi wong Islam. Iku kadung ya. Kadung konangan aku wong Islam dan sering aku ndok, kowe percaya apa aku Islam? Kowe percaya? Nek tak apusi piye? Nek aku acting piye? Ayo. Kan enggak tahu juga kamu. Untuk apa buktikan untuk apa? Kita tuh syahadat kepada Allah, tidak syahadat kepada manusia. Membuktikan kan bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah tidak asyhadu anna ilan nas ila siapapun. Itu ya. Tapi wong cah nom ya, jenenge cah nom ya. Isih ngono-ngono ki ora apa-apa. Oke. Ya. Pembuktian ngeten, misalkan diparingi ilmu tauhid lah kalih yai ini, terus dibuktikan, oke, aku numpak motor ora helman ngebut, abang tak terjang, aku selamat. Niku tauhid kasarane, pembuktian tauhid. Ya, tapi ternyata adalah ditabrak mobil, beda. Berarti tauhidnya kirang nopo pripun? Ya kuwi kan ceritane Saridin.
Kuwi cara Syekh Jangkung kuwi sing makame ning ndi kuwi? Ah, kuwi murid Sunan Kudus. Dijaluk mlebu pesantren kon syahadat, dhek ora mengucapkan syahadat, ning menek klopo tekan dhuwur nibo. Kan gitu kan? Itu kita pahami tapi jangan dijadikan ajaran. Ayo dipahami saja. Wong-wong iki lho anggere wis bener dadake Gusti Allah lho aja, ada banyak fenomena yang lain. Dia nibo. Ora selamat ora cuklek sikile sak piturute ditakoni karo Sunan Kudus. Kowe ngompo takon syahadat untuk menek klopo terus nibo. Lho, kula niki pengen buktekke nek kula niki wantun mati demi syahadat saya. Demi syahadat saya kepada Allah saya mau mati. Nah, cara saya buktikan bahwa saya siap mati untuk syahadat saya itu yang jatuh dari pohon kelapa. Kalau saya cuma mengucapkan, burung juga bisa. Sekarang handphone juga bisa syahadat. Gitu loh. Ojo njur kowe, nek ngono syahadat sing apik iki menek pohon kelapa ya aja ngono kuwi. Gitu loh. Apa terus kowe nabrak-nabrak, ya ndak gitu lah. Lah kula cara berpikirnya padha karo kayak mau dadi londe, golek padang pasir. Lah ngono golek asu kan gitu cara berpikir orang ngono kuwi. Ya ndak lah kan hidup itu tidak linear deh. Ana kiwa tengen ngarep buri bahwa bahkan sudut itu tidak terhingga. Jadi ada banyak kemungkinan dan pertimbangan, tidak bisa kamu linear lurus bahwa untuk tauhid butuh aku motor orang nggo helm. Hubungannya apa? Gitu ya ndak gitu. Ya, itu bisa tetapi bahwa kamu mati ketabrak atau tidak itu ndak ada hubungannya sama itu, terserah Allah kowe arep ketabrak apa ora. Kowe melakukan kejahatan kayak apapun ora dipateni ya iso. Kowe maca Quran wingi nggone Khofifah wingi meninggal ayat ketiga ya bisa. Nek soal kuwi kan ora ono rumusé, terserah Allah. Gitu loh. Untuk mengabulkan doa saja kita spekulasi yang dikabulkan seperti Habib Anis bilang. Di antara Anda ini yang dikabulkan Allah yang mana? Karena kita berdoa amin 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 sing dikabulkan sapa? Apa mesti aku ora? Apa mesti beliau tidak? Sapa? Jika sapa sing kono kae, kono pojok ora ketok kae. Kae sing dikabulkan. Gara-gara ada dia maka semua kita mendapat berkah, kabul doa di hadapan Allah. Kan bisa saja. Dan kita tidak tahu. Itulah sebabnya kita menghormati orang kecil, menghormati siapa saja karena siapa tahu yang dikabulkan Allah itu yang dia. Nek kowe direktur, kayak satpamu kuwi sing disenengi Allah. Kan orang ngerti gini. Gitu loh deh. Jadi menurut aku husnudzon aja semuanya. Ngopo kowe tidak pengen buktikan tauhidmu dengan Pak motor nerjang pakai lampu abang barang kan gitu. Wong Indonesia iso ngono kuwi iso. Lampu kuning kan lampu untuk ngerem iki wis meh abang. Nek ora mumpung isih kuning, gas. Nah Indonesia berpikir berbeda gitu. Itu nek wong Belgia siji meneh. Delek. Abang ya. Abang menurut ono abang ya wong Belgia ning Londo. Wong Belgia nggo nyanyiane wong Londo. Loh, ono kuning. Loh, ono ijo. Loh, oh abang wis seru aku terus deh. Begitu abang yang kedua dia langsung ngegas. Sudah tahu saya ada merah dari tadi. Gitu. Nek kowe arep kok kaya wong Belgia ngono ya. Wong Belgia nek wong Londo iki nek gawe sepatu ngene iki, ini kursi, sepatune diunggahke terus ditaleni. Nek wong Belgia sikile diunggahke sing ditaleni sing kene. Ya ada pokok-pokok ngono kuwi ora aja. Gitu ya. Itu soal kesehatan berpikir, ketepatan berpikir. Aku ngerti maksudmu tapi yo kan semua ada pertimbangan secara komprehensif. Ada resultan dari segala sesuatu. Harus cari titik tengah gravitasi atau apa ya? Khairul umuri ausatuha. Oke. Terus takdir dari siapa yang bisa takdir? Anda juga tadi yang mau takdir enggak? Bukan. Kalau semua sudah ditentukan oleh Allah, ya enggak lah. Berbagi takdir itu Allah membagi ke kita juga. Kita menjadi khalifah itu berarti ada prosentase hak untuk mentakdirkan diri kita. Melakukan ngalor pengidul atau di polisi tentara itu kan hak kita mentakdirkan diri kita. Itu dialektika yang dinamis. Ojo kowe berhenti secara materialis. Wong-wong urip ki selalu mikir iki mandek. Nek Anis tok ngono ki lho. Ora iki Indonesia iki ngene-ngene. Hidup itu bergetar dan mengalir. Makanya surga itu sungai. Sungai itu tidak pada tanahnya yang nyelekuk, tidak pada airnya, tapi pada alirannya. Hakikat sungai itu pada alirannya. Nah, hidup itu ya aliran itu. Aliran yang bergetar lagi, getaran yang mengalir lagi kan gitu. Itu ya. Jadi jangan berhenti pada enggak jadi apa Jabariyah. Jadi Jabariyah. Nah, aku ya Jabariyah ya paham, aku ya paham. Qadariyah ya paham, semua tak pahami. Nek kowe takon aku tarikatku apa? Ora ono aku alirane. Aliranku adalah husnudzon kepada semua aliran tarekat. Semua sahabat saya, semua teman saya untuk bersama-sama mencari Allah, mudah-mudahan semua saya doakan untuk diterima oleh Allah. Nek aku ngono kuwi, aliran apa aku? Aku tak tagih masa silamku, aku kira aku bersekolah, aku berapa kuliah petang sasi kudu leren iso bayar SPP kok. Bukan karena idealisme, ora. Aku ora terus kuliah mergo iso bayar SPP. Jadi ora kok ngucapno itu ndak sekolah gini-gini. Ya kayaknya gak iso bayar ya. Gitu loh. Jadi tidak ada yang hebat-hebat pada saya gitu ya. Terakhir, Islam itu rohnya atau jasadnya. Nah, ini pertanyaannya harus direvisi, harus ditanyakan kembali bener ora pertanyaan ini. Roh kalau jasad itu masamu beda, iki roh iki jasad, lagi cara berpikir ngono kuwi. Bukan ini roh ini jasad, bukan ini dunia ini akhirat. Dunia itu dalam akhirat, gelembung dunia berada dalam gelembung akhirat ya. Dunia adalah waktu di dalam rentang akhirat. Cuman sebelah sana nanti kita sebut akhirat, tapi dia satu. Langit dan bumi itu bukan sana langit sini bumi. Bumi ini bagian dari langit yang luas. Gitu loh. Jadi jasad itu bagian yang paling rendah dari roh. Bukan dikotomi antara jasad dengan roh, enggak. Semua ini rohnya Allah, ruhullah ya. Terus nanti roh itu kalau dia pergerakannya lambat dia menjadi jasad. Kan jelas. Belajar fisika gue. Kalau pergerakannya cepat dia menjadi rohani. Nek orang percaya ki sarungmu bengke cepet banget ra ketok deh. Mulanya pendekar-pendekar biyen ki sabuke iso dadi pedang. Itu tergantung energi dan percepatannya, kan gitu. Jadi pertanyaannya bukan dengan jasadnya atau dengan rohnya. Rasulullah itu
Pancala putra apa ya jenenge nek Jawa ya. Lah kowe iki kenali Rasulullah iki Muhammad bin Abdullah. Rasulullah itu yang disebut Rasulullah itu ketika dia dipancarkan oleh Allah setelah kun. Itulah Rasulullah. Rasulullah ngene, misalnya sapa wis? Aku nyanyi lagunya Iwan Fals. Iwan Fals ikut hadir enggak? Enggak. Ikut hadir enggak unsur Iwan Falsnya? Siapa utusannya Iwan Fals sehingga dia disebut hadir? Lagunya, betul enggak? Lagunya ngerti lah. Wes Indonesia sapa wae sapa? Berarti siapa utusannya W.R. Supratman supaya dia hadir di tengah kita? Lagunya. Nah, siapa utusan Allah? Siapa Rasulullah? Adalah apa saja yang diciptakan dia. Ketika Allah menciptakan nur, pancaran cahaya, itulah Rasulullah. Itu utusan Allah. Karena Anda semua tidak bisa mengenali kecuali Allah mengutus. Allah bertajalli. Nek kowe ndelok Gusti Allah langsung ra iso. Maka Allah harus menerjemahkan dirinya sampai ke yang paling rendah yang namanya jasad tadi itu. Kan gitu. Jadi Jibril alaihissalam dan semua malaikat juga syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Yang dimaksud Muhammad adalah nur Muhammad di awal penciptaan. Jadi mereka juga bersyahadatain. Nabi Adam juga syahadatain. Nanti orang berpikir loh, kan Nabi Muhammad belum lahir. Yang belum lahir itu Muhammad bin Abdullah. Iya tahu gini. Muhammad itu ada 3 paling enggak kalau pakai materi siji Muhammad bin Abdullah sudah 30 tahun. Nomor 2 Muhammad Nabiullah mulai Iqra memberi informasi naba. Nomor 3 yang paling pangkal adalah Rasulullah yang disebut Nur Muhammad itu yaitu utusan kehadiran Allah. Itulah manifestasi Allah Nur Muhammad. Jadi kalau Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Bukan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu Maulid Muhammad bin Abdullah. Jadi mulai sesuk Maulid Nabi bareng nuzul Quran ya, Juli ya. Maulid Nabi Muhammad SAW strip nuzul Quran. Karena dia menjadi nabi itu dimulai dari Iqra. Itu kalau Maulid Nabi. Kalau 12 Rabiul Awal itu kelahiran Muhammad, putranya Pak Abdullah karo Bu Aminah. Jadi Maulid Muhammad bin Abdullah. Yang selama ini kita lakukan bukan Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi mulai Iqra. Kalau Maulid Rasul kapan saja, karena ketika Nur Muhammad diciptakan, kini belum ada satuan hari, belum ada satuan tahun, belum ada ukuran-ukuran waktu. Jadi kita memperingati Rasulullah itu kapan saja, ya. Jadi sekali lagi Isra Mi'raj itu jasad rohnya. Aku yang ngarani Kanjeng Nabi ki Ming Muhammad bin Abdullah rumah samu ora. Rumah samu saiki Kanjeng Nabi ndi? Muhammad ndi saiki? Rumah samu pensiun ngono. Ndur leren, ndelok kowe ngene iki lah bocah kaya ngopo ngono ora. Ora. Rasulullah bekerja. Rasulullah tetap Rasulullah sampai hari ini. Saya tidak tahu di mana tempatnya, di galaksi yang sebelah mana, dengan makhluk yang kayak apa saya tidak tahu. Ya. Tapi rasanya kok tidak masuk akal kalau Rasulullah yang dicintai Allah luar biasa itu, yang dinomorsatukan oleh Allah, bertugas di alam semesta hanya 63 tahun. Di tengah 23 miliar waktu menurut para ilmuwan sejak diciptakannya Nur Muhammad. Wes 23 miliar tahun, masa tugasnya ming sudah 3 tahun sedelet banget. Jadi menurut saya rasanya kan Nabi saya lagi ngatur apa ning kono. Anda tanya sama jin, siapa nabimu? Siapa nabi jin? Nabi Muhammad dia syahadat. Allah dan Muhammad juga para jin. Lalu mangsamu Nabi Muhammad tahu ketemu jin, tidak pernah pidato di depan mereka. Jadi Muhammad itu aja diarani kaya kowe karo aku. Muhammad itu multidimensi gitu ya. Tapi kita tak teruskan kowe pamer sesuk nang ndi. Ora iso ngono gua. Ning masjid, sorry ya Pak, enggak gitu. Nggak motor aku. Masih mesti muridnya canun ngene ae motor aku. Ora wis. Hanya untuk pemahaman pribadi ya. Pokoknya kita harus terus mencari dan khusnuzon untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah ya. Bismillah yo saiki nanti jenengan nyun sewu sing ndonga.